Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang penetapan kadar air, ya, terutama Sterling Big Well. Ya. Jadi alatnya seperti ini, tabung penerimanya, ya, nanti di sini ada skalanya yang akan menjadi tempat tertampungnya destilat, ya, air dan cairan pembawa. Ya. Nah, pada Farmakope Herbal Indonesia tertulis bahwa ya, sampel yang digunakan diperkirakan mengandung 1-4 mili air. Nah, jadi sampel yang dipakai kondisinya seperti ini. Jadi asumsinya misalkan kadar air dalam sampel itu katakanlah 10%, ini misal ya asumsi, maka jika nanti diharapkan akan menghasilkan 1 mili, maka sampel yang digunakan itu adalah sekitar 10 gram. Nah, jika sampelnya nanti harapannya 4 mili, maka yang digunakan adalah 40 gram. Nah, sehingga untuk sampel yang asumsi kadar airnya adalah 10%, maka sampel berkisar 10-40 gram. Nah, sampel ini ya tentunya kita sendiri nanti yang menentukan ya, mau berapa diperbolehkan seperti itu. Jadi tidak harus 10 gram, tidak harus 20 gram ya disesuaikan dengan kondisi. Tapi yang penting adalah mengandung 1-4 mili air. Ya, jadi di Farmakope Herbal Indonesia itu kan sampel yang wajib menggunakan metode Sterling Big Well itu adalah ekstrak. Ya, kita tahu bahwa ekstrak itu kan membuatnya juga melalui proses yang cukup panjang ya. Jadi untuk melihat standar atau kualitas dari ekstrak yang kita dapatkan. Nah, jadi bisa dibayangkan misalkan kita mau pakai 40 gram nih ekstrak yang diujikan gitu ya. Tapi kan nanti pada saat pengujian itu replikasi 3 kali ya, pada saat penelitian begitu kan replikasi minimal 3 kali. Nah, jadi kalau kita menggunakan katakanlah 3 kali kali 40 itu 120 gram. Ya, kalau itu ekstrak 120 gram itu memang agak berat ya. Itu misalkan pada saat membuat ekstrak itu ya, dengan rendemen 10% aja, ya berarti itu diperoleh dari proses ekstraksi sekitar 1 kiloan ya, 1 kilo serbuk simplisia. Nah, oleh karena itu kalau sampelnya ekstra kadang memang kita harus mengirit ya, menghemat ya ekstrak kita gitu sehingga jarang kemudian yang dipakai adalah yang mengandung air 4 milian begitu. Selain dari segi waktu juga ya. Dari segi waktu itu kan tidak efektif kalau menguji sampai kita harus menunggu semua air terdestilasi. Jadi seringnya ya menggunakan batas minimalnya yaitu mengandung sekitar 1 mili air. Jadi tadi kalau misalnya asumsi kadar air pada ekstrak kita itu sekitar 10%, jadi kita bisa menggunakan 10 gram sampel. Nah, atau kalau mau lebih menghemat lagi ekstrak yang kita pakai gitu ya. Jadi bisa misalnya kita orientasi terlebih dahulu ya, misalnya dengan moistubalan gitu, cuci pengeringan dulu secara kasar dulu gitu ya. Nah, misalnya di situ dihasilkan 15%. Nah, berarti kan nanti pada saat pengukuran Sterling Big Well begitu itu bisa diturunkan lagi bobotnya tidak 10 gram misalkan. Nah, nanti silakan dihitung dengan cara seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kandungan airnya 15%, berarti kan 100 per 15 dikali 1 mili begitu ya. Nah, itu hasilnya pasti di bawah 10%. Atau sampelnya bisa di bawah 10 gram, sorry ya, 10 gram. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sekali lagi bisa diorientasi ya. Karena sekali lagi kita juga membutuhkan hemat terhadap bahan baku yang kita pakai ya. Nah, bagaimana apakah boleh kadar air ini dipakai untuk simplisia? Boleh ya, meskipun di Farmakope Herbal Indonesia itu kan mengatakan bahwa serbuk simplisia itu menggunakan parameternya susut pengeringan ya. Jadi kalau mau menggunakan kadar air ya boleh saja begitu. Ya, jadi itu syarat minimal ya, syarat minimal menggunakan susut pengeringan.
Tapi kalau ekstrak itu tidak boleh menggunakan susu pengeringan, tapi harus atau wajib menggunakan Sterling Bid Well. Nah, kenapa begitu ya? Ya, jadi kita tahu prinsipnya sudah kami jelaskan ya di video sebelumnya, bahwa kalau susu pengeringan itu kan yang dihitung adalah bagian zat yang menguap, ya. Jadi semua zat yang bisa menguap itu akan terhitung. Nah, jadi lebih kurang teliti dalam menggambarkan kadar air dibandingkan dengan Sterling Bid Well ini. Ya, jadi kalau dengan Sterling Bid Well itu hasilnya akan lebih teliti hanya menggambarkan kadar airnya saja. Nah, nanti akan kita lihat kenapa ya, karena ini terkait dengan proses yang terjadi di destilasi Sterling Bid Well ini. Oke. Nah, jadi pada destilasi Sterling Bid Well itu membutuhkan yang namanya cairan pembawa, ya. Nah, cairan pembawa itu sifatnya adalah harus tidak campur dengan air, ya. Kemudian titik didihnya harus lebih tinggi dari air, ya, karena dia kan nanti fungsinya adalah kan ada pemanasan, ya, pemanasan. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya titik didihnya lebih rendah dari air, maka nanti yang terjadi adalah cairan pembawa ini dulu yang menguap, airnya belum menguap. Padahal target kita adalah kita mau menguapkan airnya. Nah, sehingga titik didih cairan pembawa itu harus lebih tinggi daripada air. Jadi biar airnya dulu yang akan terdestilasi atau teruapkan, kemudian dengan kondensat akan terkondensasi begitu, maka terbentuk cairan kembali. Ya, harus titik didihnya lebih tinggi dari air. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah BJ lebih kecil dari air. Nah, kaitan dengan BJ ini apa? Ini karena desain alatnya ya. Jadi desain alatnya itu kan seperti ini, tabung penampung skala 0 itu ada di bawah, ya kan? 0, 1, 2. Nah, karena desainnya seperti ini, maka ya air itu harapannya ada di bawah. Nah, sehingga cairan pembawa ini posisinya harus di atas. Tuh ya. Jadi airnya dengan BJ yang lebih besar akan mulai dari skala 0, karena nanti yang dilihat adalah berapa volume yang didapatkan. Nah, cairan pembawa apa saja yang memenuhi syarat ini begitu ya. Jadi harus 3 ini tercapai, tidak campur dengan air, karena kita bisa bayangkan kalau dia nyampur dengan air, maka nanti di sini ya di tabung penerima tidak akan terpisah antara cairan pembawa dengan airnya begitu. Jadi nggak bisa ya menggunakan misalkan katakanlah etanol begitu ya, tidak bisa. Nanti nyampur dia di sini, tidak akan terbentuk lapisan yang terpisah. Kemudian banyak ya cairan-cairan yang dia tidak campur dengan air, artinya sifat polaritasnya lebih nonpolar gitu ya, misalnya ether, kloroform itu juga sebenarnya tidak campur dengan air, tapi mereka tidak memenuhi syarat yang kedua. Ya, syarat yang kedua kan titik didih lebih tinggi dari air. Ya, ether itu titik didihnya lebih rendah dari air. Ya, kloroform juga lebih rendah, heksan apalagi lebih rendah dari air, sehingga mereka tidak bisa digunakan. Ya, nah yang memenuhi syarat yang kedua ini titik didih lebih tinggi dari air itu ada silen atau toluen. Ya, kalau BJ, nah tadi ether, kloroform itu BJ-nya juga lebih rendah dari air ya. Kloroform lebih tinggi sehingga itu juga tidak bisa memenuhi syarat juga ya. Jadi ada 2 syarat yang tidak terpenuhi kalau kloroform. Ya, BJ kloroform itu ada di bawah, lebih rendah daripada air gitu. Ya, tapi titik didih kloroform lebih rendah juga dari air sehingga dia akan menguap lebih dulu, tidak memenuhi ether, etil asetat, katakanlah BJ-nya iya lebih kecil dari air, mereka akan ada di atas, tapi titik didihnya lebih rendah dari air. Nah, sehingga yang di Farmakope Herbal Indonesia itu adalah toluen. Ya, strukturnya seperti ini. Jadi ada benzen yang tersubstitusi metil. Ya, ini sifatnya tentunya adalah nonpolar, ya, tidak larut atau tidak campur dengan air. Nah, berdasarkan katalog yang ada di POM, ya, ini terlihat bahwa ini ya data titik didihnya 110, air itu kan 105 ya, memenuhi. Kemudian secara BJ ini ya 0,866, ya BJ-nya lebih kecil dari air. Nah, kita lihat kelarutan ya. Jadi praktis tidak larut dalam air. Nah, diingat kembali ya kategori kelarutan gitu ya. Kelarutan secara farmakope itu kan ada macam-macam, ada larut, sangat larut, gitu ya, mudah larut, sampai ada praktis tidak larut.
Tapi meskipun kita sering mengatakan, oh iya nggak larut, tapi ada sebagian kecil ya dari air yang bisa bercampur dengan soluen ini. Jadi meskipun kita katakanlah istilahnya tidak larut gitu ya, oh ini tidak larut, tidak campur gitu. Iya, tetapi bukan berarti sama sekali tidak ada interaksi antara kedua cairan tersebut. Ada, ya. Diingat kembali bahwa praktik tidak larut itu kalau tidak salah itu kan perbandingannya 1 banding di atas 1000. Nah, di atas 1000 artinya ya dalam misalkanlah katakanlah tadi 1 banding 1000, ya berarti dalam 1000 bagian air gitu ya, 1000 bagian air itu ada 1 mili soluen gitu ya yang bisa berinteraksi di situ, bisa nyampur, masih atau ya katakanlah terlarut dengan air. Jadi 1 bagian. Jadi misalnya 1 mili gitu ya, 1 mili soluen itu bisa nyampur dalam 1000 mililiter air kan. Jadi tetap ada gitu ya, tetap masih ada bagian yang bisa berinteraksi di antara dua ini ya, di dua cairan ini ya. Kemudian ini ada kelarutan dalam air 0,561 gram per liter ya pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, tentunya suhu semakin tinggi berarti kan ketercampurannya semakin tinggi juga. Baik, ini lebih menggambarkan lagi ya. Jadi tadi kan dikatakan bahwa BJ berat jenisnya itu kan 0,866 ya jika dibandingkan dengan air. Maka kerapatan dari soluen ini itu berkisar 0,866 gram per mililiter. Nah, jadi 0,866 gram ya itu setara dengan 1 mililiter. Nah, kalau artinya pada 1 gram ya 1 gram soluen itu setara dengan 1,154 mililiter. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau disetarakan dengan mililiternya. Nah, tadi ada kelarutan ya. Jadi ini adalah kelarutan soluen gitu ya, soluen dalam air. Ya, sebenarnya praktis tidak larut gitu ya, praktis tidak larut, tapi bukan berarti sama sekali tidak ada interaksi gitu ya antara dua cairan ini, tapi ada ya. Tadi misalkan dicontohkan di situ 0,561 gram ya dalam 1 liter kan begitu. Ya. Nah, di sini 0,56 gram berarti bisa ya berinteraksi dengan 1000 ml air atau bisa larut di dalam air. Nah, ini kalau dijadikan mililiter ya dengan data kerapatan ini tadi ya, gram per mili ini, maka sekitar 0,647 ml soluen gitu ya, itu akan larut dalam 1000 ml air. Dan begitu juga sebaliknya, artinya di dalam soluen pun itu nanti juga akan ada air yang bisa terlarut di situ ya, terlarut. Nah, oleh karena itu ya, maka pada penetapan kadar air digunakan soluen yang jenuh air. Ya, jadi kita harus menambahkan air dari luar ya untuk bisa berinteraksi dengan soluen ini secara maksimal. Supaya apa? Supaya nanti air dari sampel itu tidak akan larut di dalam soluen ini. Seperti itu. Tapi yang menjenuhkan di soluen ini itu sudah air yang kita aqueous yang kita tambahkan. Seperti itu, makanya dalam penetapan kadar air digunakan cairan pembawa yang jenuh dengan air lebih dulu. Ya, dibuat seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana cara untuk membuat. Oke, sebelum itu ada pelarut bukan pelarut, cairan pembawa lain ya yang bisa digunakan itu adalah silen. Yang strukturnya seperti ini. Silen di perdagangan ada 3 jenis ya, orto, meta, dan para ya, tergantung dengan alkil metilnya ya. Jadi berbedanya dengan toluen hanya 1 metil, kalau silen ada 2 metil.
ya bisa dalam posisi yang berbeda secara struktur. Nah, secara sifat fisik, ya, titik didih 138 sampai 144, titik didihnya lebih tinggi, ya, dibandingkan soluen. Kemudian kelarutan dalam air itu 0,00003%. Ya. Nah, artinya tetap ada interaksi lah begitu ya, ada interaksi silen ini yang bisa nyampur di air. Ya, jadi biasanya kalau itu tercapai gitu ya, kalau yang ditambahkan sesuai dengan itu ya bentuknya tidak akan ada lapisan, tapi begitu ada ditambahkan sedikit mililiter lagi pada air gitu ya, baru akan terlihat lapisan cairan pembawa ini, entah toluen atau silen begitu. Tapi ya itu tadi ada sejumlah cairan gitu ya dari toluen yang bisa larut di air, begitu juga sebaliknya ada sejumlah air yang bisa larut di dalam toluen atau silen ini. Oke, seperti itu. Ya, ini secara BJ ya 0,8611 jadi lebih rendah dari air ya. Ingat bahwa BJ itu tidak ada satuannya ya, karena BJ itu kan kerapatan zat dibagi kerapatan air, jadi satuannya hilang. Tapi kalau kita bicara kerapatan, nah tadi yang di penjelasan saya sebelumnya itu ada gram per mili, itu artinya kerapatannya. Ya, dan ini air dalam posisi dia nilainya 1 ya, jadi pada suhu 4 derajat Celcius. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuat toluen atau silen yang jenuh air. Ya, jadi yang pertama adalah toluen atau silennya begitu ya dimasukkan ke dalam corong pisah. Kemudian aquades dimasukkan ya, maka nanti aquades itu akan ada di bawah ya. Nah, awalnya akan begini gitu ya. Jadi ini airnya, kemudian ini toluennya. Jadi kalau ditanya, terus menjenuhkannya butuh berapa ya? Terserah mau ditambahkan berapapun ya dia akan yang terlarut itu ya semaksimalnya, dia tidak berarti bahwa semakin banyak air yang ditambahkan berarti nanti yang larut juga akan semakin banyak, tidak begitu. Jadi boleh kalau mau 10 mili, 5 mili pun ya nggak apa-apa karena toh nanti di 5 mili juga nggak akan semua larut dalam toluennya ya. Jadi antara kita menambahkan 5 mili atau kita menambahkan 10 mili atau bahkan 100 mili pun ya nanti yang larut di dalam toluen ya tetap sama sesuai batas interaksi antara toluen dengan air ya. Oke, jadi kemudian setelah itu digojok ya ke arah badan sampai dirasa air itu ya sudah kita beri kesempatan untuk bisa terdistribusi ke toluen gitu ya. Jadi nggak ada patokan waktu berapa, tapi ya jangan terlalu sebentar begitu karena artinya kalau sebentar kita belum maksimal dalam mendistribusikan air ini untuk berinteraksi dengan toluennya. Ya, jadi ya harus berkali-kali intinya begitu ya, penggojokannya harus berkali-kali. Jadi penggojokan ini sekali lagi fungsinya adalah untuk mempertemukan kan gitu ya, untuk mempertemukan si toluen dengan airnya supaya mereka akhirnya bisa berinteraksi ya. Kalau nanti sudah maksimal maka mereka itu sudah terjadi toluen yang jenuh dengan air. Nah, kemudian awalnya akan seperti ini, keruh dulu gitu ya, keruh ya, artinya menandakan bahwa di situ terjadi suspensi begitu ya, terjadi suspensi meskipun suspensinya tidak stabil ya, karena nanti kalau didiamkan dia akan terpisahkan kembali ya. Jadi keruh ini berarti sudah mencapai melebihi interaksi gitu ya, sudah jadi kalau ini kan ada di atas artinya ini adalah toluennya ya, toluen yang sedang berinteraksi dengan air, tetapi di sini airnya itu melebihi kelarutannya. Itu makanya terjadi keruh ya. Keruh itu berarti artinya di situ ada kelebihan air yang terdapat di bagian toluen ini. Nah, sehingga langkah selanjutnya diapakan? Harus didiamkan dulu gitu ya.
harus didiamkan dulu sampai akhirnya air yang ada di bagian soluen ini, ya, air yang terdistribusi di sini, ya, ini akan terpisah secara polaritas, dia akan masuk ke air kembali, gitu ya. Nah, sampai didapatkan jernih. Ya, jadi jernih di sini, ya, disinilah artinya soluen ini sudah jenuh dengan air. Jadi airnya ya nggak akan kelihatan karena air yang masuk ke dalam toluen ini sangat kecil sekali sesuai dengan kemampuan toluen ini menarik air. Nah, kemudian ya inilah ya alasan kenapa kok kita harus menggunakan soluen atau silen yang jenuh air. Jadi bisa kita bayangkan kalau tidak hanya menggunakan soluen, jadi kita destilasi dengan soluen, maka nanti pun akan ada air yang bisa dikatakan terlarut, ya. Jadi air dari sampel itu ada yang terlarut di soluennya, ya. Air dari sampel akan terlarut di dalam soluen sehingga akan mengurangi kadar, kan gitu, mengurangi kadar yang terbaca pada sampel itu, gitu. Nah, sehingga supaya valid hasilnya, benar-benar nanti adalah yang terbaca itu adalah air dari sampel, maka dijenuhkan terlebih dahulu. Jadi air yang kita tambahkan di sini itu akan nantinya ya akan menjenuhkan soluen yang terdestilasi. Nah, jadi pada proses destilasi, ya, setelah semua air tersuling, nah tahunya semua air tersuling bagaimana ya? Kita harus melihat ini ya, lapisan batas ini bertambah atau enggak. Jadi misalkan kita 15 menit kita pantelengi gitu ya, kita cermati begitu, ada penambahan apa enggak, ya. Kalau ini ternyata dalam 15 kita melihat 15 menit, baru 5 menit aja kita lihat itu masih ada nambah satu strip, itu berarti belum selesai proses destilasinya. Tapi kalau sampai 5 menit, ini masih di sini terus posisi batasnya begitu ya. Ditambah lagi waktunya 5 menit gitu, masih tetap di sini. Kita yakinkan 15 menit kita melihat itu sama sekali tidak ada penambahan di sini. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa semua air sudah terdestilasi. Seperti itu ya. Jadi harus kita lihat dalam durasi waktu tertentu yang cukup agak lama begitu, itu tidak bertambah. Itu artinya semua air itu sudah tersuling. Nah, kemudian kita lihat awalnya itu akan seperti ini. Ya, jadi di bagian atas ini keruh. Nah, tadi apa keruh tadi? Keruh itu ya sekali lagi karena ada air yang tersuspensi di ini kan toluen, ini ya benar, air yang tersuspensi di dalam toluennya. Nah, artinya di sini toluen ini ya masih ada air yang ada di sini. Ya. Sebenarnya airnya itu nggak larut, makanya dia bentuknya keruh gitu ya. Nah, ini harus kita beri waktu supaya dia airnya itu akan akhirnya terpisah dengan atau meninggalkan toluennya ini begitu ya, akan masuk ke dalam airnya. Ini butuh waktu ya. Nah, sehingga caranya setelah semua air tersuling, bagian dalam pendingin dicuci dengan toluen jenuh air ya, di bagian ini ditambahkan begitu dengan toluen jenuh air, kemudian lanjutkan penyulingan selama 5 menit. Nah, setelah itu didinginkan ya sampai suhu ruang. Ya, lebih bagus lagi ya tadi sampai di sini benar-benar jernih. Artinya sudah tidak ada lagi air yang tersuspensi di dalam soluennya dan air sudah bergabung semua dengan bagian air ini. Ya, karena kalau keruh tadi sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa kalau keruh berarti itu ada air yang melebihi kejenuhan, melebihi jadi ya melebihi kemampuan interaksi dengan toluennya. Itu keruh tadi ya. Sehingga ini butuh waktu supaya dia tepat larutnya. Kalau tepat larut itu berarti ya masih kondisinya jernih ya, kondisinya jernih tetapi di situ ada interaksi antara air dengan etanol.
Nah, itu gambaran dari penetapan kadar air, ya. Sekali lagi penetapan kadar air ini kalau pada FHI itu wajib untuk ekstrak, ya. Kalau Simplisia tidak wajib tapi boleh, ya. Kenapa kok kedua metode? Nah, sekarang saya jelaskan ya, kenapa kok kedua metode itu hasilnya secara ketelitian apa ya, secara ketelitian itu berbeda antara susut pengeringan dengan air. Jadi pada susut pengeringan, ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, itu yang tertetapkan adalah semua bagian yang menguap, ya. Di mana kita tahu kalau kita sampelnya adalah tanaman, ya, minyak atsiri itu juga bisa akan menguap, ya, itu juga akan tertetapkan. Nah, tapi kenapa kok di Simplisia masih diperkenankan, ya, masih diperbolehkan, ya, masih bisa ditoleransi menggunakan metode susut pengeringan, ya. Jadi karena susut pengeringan itu adalah metode yang simple, ya, metode yang sederhana yang mudah sekali dilakukan oleh industri-industri obat tradisional atau usaha obat tradisional yang mungkin skalanya kecil begitu. Ya karena alat yang dibutuhkan sesuai yang ada di FHI itu oven, kan seperti itu. Ya, jadi bisa menggunakan oven di mana oven itu hampir di apa ya, penggunaan oven itu kan cukup banyak ya kalau di industri begitu, sehingga industri ini tidak dituntut untuk membeli suatu alat yang spesifik untuk penetapan kadar airnya, seperti itu. Jadi oven itu penggunaannya kan cukup luas gitu ya, cukup luas artinya di setiap industri, apalagi iot yang besar itu pasti ada gitu ya. Jadi tidak perlu membeli misalkan, makanya di FHI itu tidak, gunakan moisture balance begitu, karena kalau moisture balance berarti berarti industri ini benar-benar harus membeli alat yang namanya moisture balance gitu ya. Nah, jadi alat yang dipilihkan gitu ya berdasarkan farmakope herbal itu yang tadi yang bisa dijangkau oleh industri atau usaha kecil obat tradisional, ya. Itu, jadi sederhana, kemudian secara peralatan tidak membutuhkan alat spesifik begitu ya, alat yang spesifik, jadi bisa mudah untuk dilakukan. Makanya di FHI menggunakan oven. Nah, kalau industrinya misalnya memiliki aset yang lebih, kemudian dia mampu membeli moisture balance, ya silakan gitu, ya. Menggunakan alat bantu gitu ya, alat bantu yang mungkin mempermudah mereka, ya. Tapi sekali lagi FHI dibuat untuk bisa digunakan oleh kalangan, ya hampir semua kalangan lah begitu ya, baik yang industri besar maupun industri yang menengah atau bahkan industri kecil. Nah, kemudian kenapa kok tidak dituntut bahwa Simplisia itu harus kadar air? Nah, jadi intinya kan seperti ini, kita mengharapkan ada susut pengeringan atau menggambarkan ya. Jadi ini gambaran awal gitu ya. Jadi bukan benar-benar berarti di susut pengeringan 10% itu berarti kadar airnya ya 10%, tidak ya, belum tentu gitu ya. Untuk Simplisia yang tidak mengandung minyak atsiri iya ya. Pada saat susut pengeringan itu hasilnya 10%, maka kadar airnya ya mendekati 10% itu. Tetapi untuk Simplisia yang dia mengandung minyak atsiri gitu ya, pada saat kadar air itu susut pengeringan itu 10% nilainya, maka air yang ada di situ tidak akan 10%, tapi lebih rendah dari itu. Nah, itu ya. Jadi secara keawetan gitu ya, keawetan Simplisia ini untuk disimpan, begitu itu kan masih memenuhi syarat ya. Yang penting batas kadar air itu tidak melebihi 10% kan ya, kadar air secara umum ya, supaya bisa awet, bisa disimpan lama Simplisianya begitu ya. Itu batasannya secara umum 10%. Nah, pada saat susut pengeringan dari sebuah Simplisia yang mengandung minyak atsiri didapatkan hasil itu 10%, maka air yang ada di situ itu kan tidak mencapai 10%, dan ini aman untuk Simplisia ini, gambarannya seperti itu ya. Jadi gambaran awal ya, kondisi
airnya nanti akan mengganggu Simplicia ini atau tidak. Ya, makanya susut pengeringan masih diperkenankan gitu ya sebagai parameter untuk melihat kualitas dari Simplicia ini. Ya, serbuk Simplicia ya, melihat kualitas dari serbuk Simplicia. Nah, tapi kalau sudah ekstrak begitu itu tidak diperkenankan lagi ya, harus wajib kadar air ya, yaitu menggunakan Sterling Big Well ini. Nah, ceritanya bagaimana kok ini akan menghasilkan kadar air yang lebih teliti dibandingkan dengan susut pengeringan. Ya, tadi misalkan ya kalau sampelnya saya katakan mengandung minyak atsiri, ya, mengandung minyak atsiri, maka minyak atsirinya pada proses destilasi Sterling Big Well ini juga akan terdestilasi tentunya. Ya, ikut teruapkan dan ikut terkondensasi juga, ya, berubah menjadi cairan kembali minyak atsirinya. Nah, tetapi dari sifat polaritasnya bagaimana? Minyak atsiri itu bersifat non polar, tidak campur dengan air. Maka minyak atsiri tidak akan berada dalam satu lapisan dengan air ini, begitu. Tetapi dia akan berada pada bagian toluennya. Ya, toluen itu bersifat nonpolar, minyak atsiri juga nonpolar, maka minyak atsiri itu akan ada di bagian toluennya. Nah, sehingga dia tidak ikut terukur sebagai volume atau tidak tercampur pada volume air ini. Nah, itulah kenapa destilasi Sterling Big Well itu lebih teliti ya menunjukkan kadar air dibandingkan susut pengeringan. Ya, dan ekstrak itu wajib menggunakan metode ini ya untuk menggambarkan kadar airnya. Ya, jadi tentunya sebuah bahan alam ya yang menggunakan ekstrak kan berarti grade syaratnya lebih ketat begitu ya, lebih ketat daripada hanya sekedar Simplicia. Karena kalau Simplicia itu kan nanti kalau mau dibuat ekstrak berarti kan ada proses lanjutannya begitu, sehingga masih diperkenankan menggunakan susut pengeringan atau tidak wajib menggunakan destilasi Sterling Big Well. Kalau toh mau menggunakan destilasi, monggo silahkan saja karena itu kan cara yang lebih teliti untuk menggambarkan kadar airnya. Tapi dengan menggunakan susut pengeringan, asal nilai susut pengeringannya tidak melebihi yang dipersyaratkan di FAI, maka itu masih bisa dikatakan memenuhi syarat. Nah, demikian tambahan penjelasan saya terkait dengan destilasi Sterling Big Well ya dibandingkan dengan metode susut pengeringan. Semoga semakin jelas. Terima kasih.